Halo semuanya, saya Kinanti Pramudiningtyas Tias ingin mempresentasikan tentang akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha seni bangunan, candi, stupa, langgam, dan keraton. Candi merupakan peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha. Candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara. Yang dimakamkan di candi adalah barang batu-batu berharga disertai sesajen yang disebut peripih. Stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha. Biasanya tersusun mengelilingi candi. Contohnya di Candi Borobudur disusun melingkar. Stupa berarti tumpukan atau gundukan. Stupa merupakan bangunan tempat abu jenazah. Penganut agama Buddha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tapi ditanam sekitar candi dalam bangunan stupa. Stupa melambangkan nirwana. Langgam merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu bangunan candi. Langgam ada dua, yaitu langgam Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keraton. Keraton dari keratun, tempat kediaman ratu atau raja. Istilah keraton sama dengan kedatuan, yaitu tempat pemimpin desa masa akhir praaksara. Keraton Ratu Boko adalah contoh keraton hasil akulturasi dengan Hindu-Buddha. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha, seni rupa dan ukir, patung atau arca, relief, makara. Patung atau arca sudah berkembang sejak zaman megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkofagus. Relief adalah gambar timbul yang menempel pada dinding. Relief merupakan representasi ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah-kisah para dewa. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha, perwujudan seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu, gerbang candi dan keraton. Tujuannya untuk menolak sifat buruk. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha, seni pertunjukan, seni wayang, seni tari, seni musik. Seni wayang. Seni pertunjukan wayang berkaitan dengan fungsi media religius, yaitu upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang disebut hyang. Contohnya, cerita kepahlawanan dan petualangan seperti cerita Dewi Sri atau Murwakala pada masa Hindu-Buddha. Seni tari. Seni tari dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku, upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja. Seni musik. Pertunjukan musik gamelan adalah pertunjukan musik paling tua. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha, seni, sastra, dan aksara. Huruf, bahasa, kitab. Bukti aksara tertua terdapat pada prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai Kaltim, ditulis dengan Pallava dan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sering digunakan dalam penulisan prasasti Yupa, kitab suci, kitab undang-undang, hukum, dan karya sastra. Bahasa Sanskerta turut memperkaya kosakata bahasa lokal. Kitab Samradahanan karya Empu Darmaja berisi pujian kepada raja sebagai titisan dari dewa Kama. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha, seni kepercayaan. Hindu-Buddha. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami akulturasi dengan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia
berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat India yang disebut sebagai agama Hindu Tirtha. Misal, upacara-upacara agama Hindu Bali seperti upacara Nyepi tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan. Candi Bajang Ratu, Pendeta Ratu. Candi Bajang Ratu. Bajang Ratu yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan yang bercorak Hindu. Pendeta Ratu. Pendeta Ratu yaitu raja merupakan regenerasi atau desain dewa. Raja memiliki kesaktian dan berbeda dari yang lain. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Arsitektur. Arsitektur terbagi menjadi dua, arsitektur lokal dan punden berundak. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sistem sosial kemasyarakatan. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Brahmana, penasihat raja, pendeta, guru agama Hindu. Ksatria, pembantu raja, tentara. Waisya, pedagang, perajin, petani, nelayan, pelaku seni. Sudra, pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Pendidikan Hindu-Buddha. Pendidikan Hindu-Buddha menjadi dua, budaya aksara dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan keagamaan, pusat pendidikan dan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya, pusat pendidikan Buddha di Asia Tenggara, prasasti Nalanda, dan catatan perjalanan Tujuh Tezing. Akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sistem kalender. Penanggalan tahun Saka. Pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut tahun Saka. Tahun Saka berasal dari India Barat dan digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan Syamsiah Qamariyah Chandra Surya atau kalender lunisolar. Era Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. See you.